Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Peri Saraf Joel dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Film dan Animasi Angkatan 24, kelas F dengan NIM 00000128-021. Di era digital dan kreatif seperti sekarang ini, perlindungan atas karya dan identitas bisnis menjadi sangat penting. Namun, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan hak merek, masih sering terjadi di Indonesia. Mungkin karena masyarakat kita yang belum cukup teredukasi tentang masalah ini. Hari ini kita akan membahas kasus pelanggaran HAKI atau hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta dan hak merek, mulai dari penjelasan detail, contoh nyata, hingga dasar hukum yang melindunginya. Hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah tindakan menggunakan, meniru, atau memanfaatkan karya, merek, atau ciptaan orang lain tanpa memiliki izin atau hak yang sah. Pelanggaran ini bisa terjadi di berbagai bidang HAKI, namun yang paling sering kali terlihat adalah di bidang hak cipta dan hak merek. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu hak cipta dan hak merek itu sendiri. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan secara otomatis kepada pencipta atas karya yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini timbul begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Namun, pendaftaran tetap disarankan untuk memperkuat perlindungan hukum. Hak cipta melindungi berbagai jenis ciptaan seperti buku, lagu, film, fotografi, desain, perangkat lunak komputer, dan karya seni lainnya. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusi, menampilkan, atau mengadaptasi karyanya. Perlindungan hak cipta umumnya berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua adalah hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek sebuah produk untuk menggunakan merek tersebut dalam penjualan barang atau jasa tertentu. Merek dapat berupa nama, logo, gambar, angka, huruf, kombinasi warna, atau tanda lain yang dapat membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Hak merek baru diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Perlindungan hak merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pemilik merek. Lalu kita masuk ke dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HAKI. Yang pertama adalah kasus logo Selamat Datang Mall Grand Indonesia. Mall Grand Indonesia pernah menggunakan logo yang sangat mirip dengan sketsa Tugu Selamat Datang karya Heng Ngantung. Padahal ahli waris Heng Ngantung tidak pernah memberikan izin penggunaan karya tersebut. Setelah melalui proses hukum, Grand Indonesia dinyatakan bersalah dan harus menerima sanksi. Lalu kasus yang kedua adalah kasus Geprek Bensu. Sengketa merek antara Ruben Onsu dan Benny Sujono. Ruben Onsu mengajukan gugatan atas nama Geprek Bensu yang sebenarnya sudah terdaftar terlebih dahulu oleh Benny Sujono. Lalu pengadilan menolak gugatan Ruben dan justru memerintahkan pembatalan hak milik Ruben atas merek tersebut. Benny Sujono berhak atas merek Geprek Bensu karena ia sudah terdaftar terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah kasus pemalsuan produk kecantikan MS Glow. Produk skincare MS Glow seringkali menjadi target pemalsuan. Produk palsu dijual dengan harga murah namun kualitasnya buruk dan berbahaya bagi konsumen. Kasus ini merugikan MS Glow baik secara finansial maupun reputasi. Pelanggaran hak cipta dan hak merek di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang yang jelas. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta UU-HC. Pasal 112 UU-HC menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan penghilangan, pengubahan atau perusakan informasi manajemen hak cipta untuk penggunaan komersial akan dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 100 ayat 1 menyatakan setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Pasal 100 ayat 2 mengatur penggunaan merek yang mirip dengan sanksi penjara paling lama 4 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Pemilik hak cipta atau merek juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi dan penghentian pengguna anak yang dilanggar. Demikianlah pembahasan mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta dan hak merek. Pelanggaran terhadap HAKI tidak hanya merugikan pemiliknya, tetapi juga mengancam ekosistem bisnis yang sehat dan merusak kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih menghargai karya dan merek yang telah diciptakan, serta memastikan bahwa kita selalu mematuhi aturan yang ada untuk melindungi hak-hak tersebut. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.